Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Hari ini Zona Forex akan memberikan review gambaran daripada pergerakan XAU/USD, seperti apa kondisinya dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa. Dan tentunya ini adalah lanjutan analisa tadi pagi ya. Jadi buat teman-teman yang belum nonton analisa tadi pagi, silahkan tonton dulu sebelum nonton review hari ini. Yang tentunya saya akan membahas juga untuk hari ini mengenai jadwal kalender ekonomi yang akan rilis malam ini di sesi Amerika dan kondisi indeks dolar. Oke, nggak lama-lama langsung aja kita bahas. Dan kita akan membahas dulu untuk jadwal kalender ekonomi yang akan rilis hari ini. Check it out. Oke, untuk jadwal kalender ekonomi yang akan rilis hari ini ada dua data high impact ya. Yang pertama pukul 19.15, yang kedua akan rilis pukul 19.30. Kita akan membahas satu persatu. Yang pertama adalah ada data ADP Non-Farm Employment Change. Oke, ini akan rilis pukul 19.15, di mana angka aktualnya di sini kan masih belum rilis ya. Tetapi kalau kita lihat dari perkiraannya adalah 110.000 lebih rendah dari angka sebelumnya, yaitu 143.000. Jika angka aktual sesuai atau bahkan lebih rendah dari yang diperkirakan, ini menunjukkan perlambatan dalam penciptaan lapangan kerja di sektor swasta yang bisa menjadi tanda pelemahan ekonomi yang tentunya akan menunjukkan negatif terhadap indeks dolar. Dan data kedua mengenai advance GDP ya, diperkirakan GDP rilis 3,0%, sama dengan angka sebelumnya. Jadi jika GDP aktualnya juga 3% atau lebih tinggi, ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil di Amerika Serikat, yang bisa menjadi faktor positif bagi indeks dolar. Namun jika data GDP turun di bawah 3%, ini bisa memicu kekhawatiran tentang perlambatan ekonomi. Dan tentunya di sini yang perlu kita bahas adalah seperti apa nantinya dengan kondisi perencanaan daripada The Fed itu sendiri yang sudah sering saya bahas. Nantinya tanggal 8 November yang akan rencananya memangkas tingkat suku bunga sebesar 25 basis point. Jadi kalau kita hubungkan dari dua data ini, dari indeks dolar ya, dampaknya. Jadi jika data ADP Non-Farm Employment Change melemah di bawah perkiraan, ini bisa memberikan tekanan pada indeks dolar dalam jangka pendek karena menunjukkan tanda-tanda perlambatan di pasar tenaga kerja. Namun, data GDP yang kuat 3% atau lebih tinggi bisa menyeimbangkan atau bahkan mendorong kenaikan indeks dolar karena menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Tapi jika keduanya keluar lebih rendah dari yang diperkirakan, ini akan memperkuat spekulasi ya bahwa The Fed kemungkinan akan memangkas suku bunga tanggal 8 November yang akan memberikan tekanan tambahan pada indeks dolar itu sendiri. Jadi jangka panjang indeks dolar bisa menunjukkan pelemahan ya pada kondisi data ekonomi yang ada. Kemudian kalau dampak terhadap emas ya atau XAU/USD sendiri biasanya diuntungkan jika data ekonomi Amerika Serikat melemah karena ini bisa meningkatkan ekspektasi pemangkasan suku bunga oleh The Fed. Jika data ADP dan GDP keluar lebih rendah dari yang diperkirakan, maka memungkinkan XAU/USD Gold akan menunjukkan kenaikannya karena prospek pelonggaran moneter semakin kuat. Namun jika data GDP lebih kuat dari yang diperkirakan, maka harga emas memungkinkan sedikit tertekan ya karena sentimen positif pada ekonomi Amerika Serikat dalam jangka pendek. Tapi kalau sentimen pasar melihat jangka panjang, maka akan menunjukkan positif untuk pergerakan XAU/USD karena akan terjadi safe haven. Jadi secara keseluruhan momentum dorongan bullish pada XAU/USD masih sangat kuat, baik positif data rilis ataupun negatif daripada data rilis, karena kecondongan sampai dengan saat ini yang dilihat daripada investor atau pelaku pasar dari rencana The Fed yang akan memangkas 25 basis point di bulan November. Sekarang kita akan lihat secara indeks dolar ya, apakah memang menunjukkan tanda-tanda penurunan atau masih dalam posisi kekuatan bullishnya sampai dengan saat ini. Langsung aja kita bahas untuk market indeks dolar.
Oke, kalau kita perhatikan ya, pergerakan indeks dolar di time frame 4 jam secara keseluruhan masih terjadi konsolidasi ya. Jadi market masih bergerak secara area range. Dan memungkinkan kalau kita lihat dari dorongan seller terakhir ya, adanya sweep liquidity di posisi 104.57 dengan high yang tertinggi di hari Selasa kemarin ya, 104.62. Saat ini terjadi dorongan seller yang menurut saya cukup signifikan dan menguji sekali lagi area order block ya di posisi ini yang berkisaran antara 104.13 sampai dengan 103.93. Menurut saya indeks dolar ini akan menjadikan penentu apakah akan terjadi penurunan yang cukup signifikan kalau betul-betul pergerakannya berhasil keluar daripada area 103 ya, 0.93 kurang lebih menuju ke posisi fair value gap di time frame 4 jam. Kalau market sampai bergerak di sisi yang lebih rendah ya, contohnya seperti ini. Saya gambarkan ya, contohnya seperti ini. Kalau tentunya dia setelah gagal break ya, membuat false break dan betul-betul market akan bergerak di sisi bawah seperti ini lebih lama, maka menurut saya potensinya akan kuat menunjukkan reversal ya. Nah seperti ini, maka akan menunjukkan kekuatan reversal ada negatif ya terhadap indeks dolar secara keseluruhan sampai nanti setelah rilis pemangkasan tingkat suku bunga di tanggal 8. Memungkinkan seperti itu. Tapi kalau market masih bergerak di atas area fair value gap time frame 4 jam dan area 103.93 yang merupakan area support di posisi ini masih bertahan di atas area tersebut, ya memungkinkan indeks dolar masih memiliki kecenderungan bullish. Jadi harus hati-hati dan harus dilihat ya kondisi indeks dolar saat ini. Oke, jadi secara keseluruhan potensi market indeks dolar masih konsolidasi, belum ada perubahan. Tinggal kita lihat apakah akan berhasil bergerak di bawah area support ya di sisi ini. Kita akan tandain dulu. Oke, ini adalah area support ya. Apakah mampu bergerak di bawah area support yang menjadikan support become resistant atau masih bergerak di atas support? Intinya seperti itu. Kalau masih bergerak di atas support, masih menunjukkan momentum bullishnya untuk jangka panjang. Tapi kalau sudah bergerak di bawah support, artinya support menjadi resisten, maka akan menunjukkan reversal atau pelemahan pada indeks dolar untuk beberapa hari ke depan. Oke, sekarang kita akan lihat untuk market XAU USD. Oke, untuk market XAU USD, pergerakan dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa terjadi dorongan momentum bullish yang berlanjut ya, atau continuation bullish pasca terbentuk terakhir di sini ada bullish engulfing ya, berhasil break daripada area symmetrical triangle dari sisi trendline atas. Dan kalau Anda bisa lihat dorongan bullish ini sudah mencapai di target weekly kedua ya, yaitu 2788.06 yang range-nya antara 2795.13 sampai dengan 2788.06. Dan setelah di posisi itu candle terbentuk adalah spanning top ya, seperti bearish pin bar ya posisinya. Kalau kita perhatikan di sisi ini berganti tadi pukul 12 sampai dengan 16.00. Dan tentunya saya melihat sejauh ini ya, secara body candle memang menunjukkan pelemahan pada buyer. Kenapa? Anda bisa lihat dari body candle 1 di sisi ini, 1, 2, 3, 4, 5, di mana volume dari body candle ini semakin ke atas semakin mengecil. Itu menandakan bahwasanya tekanan buyer sudah mulai menunjukkan pelemahan. Jadi ada potensi terjadi penurunan ya, ada potensi terjadi koreksi ya. Tapi secara keseluruhan Anda harus pantau dari candle terakhir ya, batas breakout 2780.23. Jadi menurut saya kalau posisi 2780.23 pergantian candle nanti pukul 20.00 breakout close di bawah 2780.23 memungkinkan ada terjadi yang namanya koreksi. Tapi kalau tidak terjadi ya,
maka masih memungkinkan akan melanjutkan kenaikan, tentunya mengejar daripada level 2795.13. Kalau kita targetkan untuk hari ini ya, karena weekly-nya ini sebenarnya udah cukup tinggi ya. Weekly-nya cukup tinggi, cuman kita akan coba melihat dari target sisi hari ini ya. Oke. Masih memungkinkan untuk mengejar ke level 2800 ya. Ke area sini. Ini targetnya 2800 level psikologi sampai dengan 2808.02. Ini adalah targetnya. Tapi saya juga akan mencari target bawah ya dari pergerakan XAUUSD ya. Karena nantinya kalau candle terakhir, body candle yang menunjukkan pelemahan masih memungkinkan akan mengejar dari sisi bawah. Jadi kita bisa mentargetkan ya kondisi pergerakan XAUUSD bisa kita fokus buy di area yang lebih rendah, yaitu minimal mendekati target daily 1 antara 2762.33 sampai dengan 2754.84. Jadi secara keseluruhan planning saya masih sama ya, seperti yang saya sampaikan tadi di analisa XAUUSD pagi. Jadi teman-teman yang belum nonton silakan tonton ya. Saya masih fokus di area zona pantau yang berkisaran antara 2762.33 sampai dengan 2754.84. Kalau di posisi ini ya, yang saya tandain betul-betul ada konfirmasi, baik itu single pattern, double pattern ataupun triple pattern, ini adalah target buy sampai di posisi kenaikan selanjutnya. Ya minimal mengejar daripada high yang terbentuk hari ini. Oke. Jadi seperti ini ya yang bisa saya sampaikan untuk analisa XAUUSD. Semoga informasinya bermanfaat dan bisa membantu teman-teman semua. Dan Anda bisa cocokkan dengan trading plan masing-masing. Kalau memang sesuai bisa diikutin, kalau memang tidak sesuai tidak usah diikutin. Dan saya ucapkan terima kasih yang sudah support channel Zona Forex dengan cara bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua. Semoga mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Setelah jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.